السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والامتنان والعز والسلطان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya.
Hadirin rahimakumullah, akhlak sering juga disebut etika. Akhlak merupakan suatu sistem kehidupan manusia, meliputi budi pekerti, adat kebiasaan, sopan santun, adab dan tata krama dari seluruh perilaku manusia, baik yang berhubungan baik terhadap Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah maupun terhadap alam dan segala isinya termasuk manusia sebagai interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk muamalah. Akhlak bukan saja berfungsi sebagai pengendali diri secara pribadi, tetapi juga sebagai standar untuk mengukur tinggi rendahnya suatu peradaban manusia. Qala Syauqi syairul Arab, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Kelestarian suatu bangsa bergantung pada akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, runtuh pula bangsa itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki akhlak. Ulama mengatakan, hassinu akhlaqakum fama wudi'a fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Wa fil hadis zahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah. Perbaikilah akhlakmu. Tiada yang paling berat yang ditaruh di timbangan amal dari husnul khuluq. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menegaskan bahwa akhlak salah satu ciri penting dari kesempurnaan iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa fil hadis khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Hadir rahimakumullah, fungsi daripada akhlak yang baik sangat banyak. Yang pertama, husnul khuluq tuqarribul abda min rabbih. Akhlak yang baik akan dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Wa tusaqqil mizanahu yaumal qiyamah. Dan akhlak yang baik akan memberatkan timbangan amalnya nanti pada hari kiamat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya atau timbangan seorang hamba, timbangan amal seorang hamba nanti pada hari kiamat, yang paling berat adalah akhlaknya yang baik. Yang ketiga,
tarfa'u darajatih wa tazidu fi hasanatih. Akhlak yang baik dapat mengangkat derajatnya dan menambah pahalanya, menambah hasanahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajatas sha'imil qa'im." Sesungguhnya orang mukmin akan mendapat mengejar derajat orang yang berpuasa terus-menerus pada siang hari, dan orang yang rajin qiyamul lail akan dikejar pahalanya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Yang keempat, yudha'afus sawab walau kana ya'muru walau kana bi amrin yasirin minha. Pahalanya dilipat gandakan walaupun dengan pekerjaan yang ringan dari akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan kau remehkan suatu kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau bertemu dengan saudaramu sekedar dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang manis. Berikutnya, akhlak yang baik dapat memasukkannya ke dalam sorga. Sebab kebanyakan orang yang dimudahkan masuk ke dalam sorga itu orang yang selalu berbudi pekerti yang baik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk sorga? Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Juga akhlak yang baik menyempurnakan iman seorang hamba atau manusia. Seperti hadis yang tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Meninggikan derajatnya di akhirat, di dalam sorga. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Saya menjamin, sabda Nabi, di satu tempat yang paling tinggi di sorga. Menjamin untuk siapa? Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang budi pekertinya baik, bagi orang yang baik akhlaknya. Dan juga dengan akhlak yang baik adalah orang yang berakhlak baik, orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat dariku tempat duduknya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadir rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, agar rohani kita atau agar rohani manusia tetap sehat dan melahirkan sifat yang mulia, ada beberapa hal yang harus ada dan yang harus dijiwai, harus dimiliki agar jiwanya, hatinya
tetap sehat. Yang pertama, memelihara keyakinan dengan penuh hati terhadap kehadirat Allah Subhanahu, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, memelihara rasa malu. Merasa malu bila akan berbuat salah dan melanggar aturan. Disebut dalam hadis, al-haya wal iman kurina jami'an faiza rufi ahduma rufi al-akhir. Antara iman dan haya tidak bisa saling lepas. Kalau satu sudah terlepas, haya tidak ada, walaupun imannya ada, tidak sempurna. Berikutnya, kita harus tetap memelihara rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama kita. Hadirin rahimakumullah, ada satu sifat yang sangat terpuji, yang mendasari akhlak, yang menunjukkan akal manusia sempurna, yaitu sifat al-hilm, sifat al-anatu wal-hilm. Al-anat, tidak suka tergesa-gesa, al-hilmu, dan sabar. Orang yang bersifat dengan sifat ini akan mendapat kedudukan tinggi, terpuji, dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia adalah afdalu akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Sifat sabar, sifat hilm atas apa yang dihadapi, atas ejekan orang umpama, maka dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan al-hilmu was-sabru 'alal aza wal 'afwu 'anil zulmi afdalu akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Lawanan daripada al-hilmu al-ghadab, kalau sifat marah dikatakan huwa mufsidun lil akhlaq wal a'mal walil aqli wal muru'at. Sifat suka marah atau cepat marah itu dapat merusak akhlak, merusak pekerjaan, kadang-kadang mengurangi akal dan muru'ah. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, husnul khuluqi yujma' fi kalimatin. Akhlak yang baik terkumpul dalam satu kalimat, yaitu kalimat tarkul ghadabi, meninggalkan sifat marah. Wa huwa wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, minta dia dipesan oleh Nabi. Dia mengatakan, ausini ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jangan kau suka marah, jangan kau marah, diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki itu mengatakan, setelah saya pikir sabda Rasulullah SAW tadi yang mengatakan la taghdab, dia mengatakan al-ghadab yajma'us syarra kullah. Sifat marah dan cepat marah itu akan kumpul hal-hal yang tidak baik padanya. Sebab sifat marah itu bisa mengurangi akal. Sebab orang di saat dia marah, akalnya tidak terkendali. Fayu'addi ila qaulil batil, maka saat itu bisa dia terbawa kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Waqat milhaq, bisa menutup kebenaran. Orang yang marah juga terkadang-kadang terhalang dia di sifat adil.
Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdi'anna hakamun bainan nas wa huwa ghadban. Jangan menghukum, mengadili oleh hakim akan orang dalam keadaan dia sedang marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwa sifat marah itu adalah termasuk akhlak yang tidak baik. Bagaimana kalau dia sedang marah? Apakah ada sesuatu yang dapat dia pakai untuk menghilangkan kemarahannya? Rasulullah SAW mengajarkan kalau dia sedang marah, dia segera isti'azah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan mughdiban wa qad ihmarra wajhuhu faqala inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segera membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dia marah dalam keadaan berdiri, harus segera dia duduk. Atau kalau tidak bisa hilang, segera dia pisah dari tempat itu atau dia berbaring. Kemudian untuk menghilangkan panas marahnya itu, hendaknya dia segera berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton wa innas syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya ghadab itu dari syaitan. Sesungguhnya syaitan dijadikan dari api. Sesungguhnya api dipadamkan dengan air. Maka apabila marah salah seorang kamu, segeralah berwudu untuk menghilangkan kemarahan. Hadirin rahimakumullah, itulah akhlak yang dianjurkan kita oleh Nabi kita besar Muhammad SAW, yaitu akhlakul karimah, dan kita ditahzir agar jauh daripada su'il khuluq, akhlak yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna man gharasal hilma ijtana samaratas silmi wal hilmu yu'rafu sa'atal ghadabi wa khairun nas bati'ul ghadabi sari'ur ruju' minhu wa syarruhum syari'ul ghadabi bati'ur ruju' ila ridha. Wa'lamu anna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa khallaha bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insihi fa qala azza min qail alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi